إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Menyentuh istri membatalkan wudu? Para ulama fikih berselisih pendapat tentang masalah ini. Ada berbagai pendapat yang cukup banyak. Di sini kami akan sebutkan 3 pendapat saja. Pendapat pertama, menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlak baik dengan syahwat atau tidak. Tetapi kalau ada pembatasnya seperti kain, maka tidak membatalkan wudu. Pendapat ini populer dalam madhab Syafi'i. Pendapat ini berlandaskan dengan berbagai argumen. Yang paling masyhur dan kuat adalah firman Allah yang artinya, atau kamu telah berjima dengan istri. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Mereka mengartikan kata lamastum dalam ayat tersebut dengan menyentuh. Dan Al-Majmu'. Pendapat kedua, menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak, baik dengan syahwat maupun tidak. Berdasarkan beberapa dalil berikut. Dalil pertama, ketika seseorang berwudu, maka hukum wudunya itu hukum asalnya suci dan tidak batal sehingga ada dalil yang mengeluarkan dari hukum asalnya. Dalam hal ini, pembatal itu tidak ada. Padahal kita ketahui bersama bahwa menyentuh istri adalah suatu hal yang amat sering terjadi. Seandainya itu membatalkan wudu, tentu Nabi SAW akan menjelaskan kepada umatnya dan masyhur di kalangan sahabat. Tetapi tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang berwudu hanya karena sekedar menyentuh istrinya. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Dalil kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW pernah mencium sebagian istrinya, kemudian keluar menuju sholat dan tidak berwudu lagi. Saya, Urwah, berkata, tidaklah dia kecuali Anda kan? Lalu Aisyah tertawa. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh istri tidaklah membatalkan wudu sekalipun dengan syahwat. Demikian ditegaskan oleh Syekh Al-Alamah As-Sindi dalam Hasyiah Sunan An-Nasai. Dalil ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah tidur di depan Rasulullah SAW dan kedua kakiku berada di arah kiblatnya. Apabila beliau sujud, maka beliau menyentuhku, lalu saya pun mengangkat kedua kakiku. Dan bila beliau berdiri, maka aku membentangkan kedua kakiku seperti semula. Aisyah berkata, rumah-rumah saat itu masih belum punya lampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh istri tidaklah membatalkan wudu. Adapun takwil Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa kejadian di atas bisa jadi karena ada pembatasnya atau kain atau kekhususan bagi Nabi SAW. Maka takwil ini sangat jauh sekali dari kebenaran, menyelisihi dhahir hadis dan takalluf atau menyusahkan diri. Dalil keempat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pada suatu malam, saya pernah kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Maka saya mencarinya, lalu tanganku mengenai pada kedua punggung kakinya yang tegak. Beliau sholat di masjid seraya berdoa, ya Allah, saya berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa istri menyentuh suami tidaklah membatalkan wudu. Adapun penjelasan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwa kejadian tersebut bisa jadi karena ada pembatas kainnya, maka menyelisihi dhahir hadis, At-Tamhid, dan tafsir Al-Qurtubi. Dalil kelima, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, pernah Rasulullah SAW melakukan sholat, sedangkan saya tidur terbentang di depannya layaknya jenazah, sehingga apabila beliau ingin melakukan witir, maka beliau menyentuhku dengan kakinya. Hadis riwayat Nasai dan disahihkan Imam An-Nawawi. Hadis ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu dengan kaki atau anggota badan lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, sanadnya sahih, hadis ini dijadikan dalil bahwa makna lamastum dalam ayat adalah jima atau berhubungan, karena Nabi SAW menyentuh Aisyah radhiyallahu anha dalam salat, lalu beliau tetap melanjutkan tanpa wudu lagi. Pendapat ketiga, rincian. Batal wudunya apabila menyentuh wanita dengan syahwat, dan tidak batal apabila tidak dengan syahwat. Dalil mereka sama seperti pendapat kedua, tetapi mereka membedakan demikian dengan alasan, memang asal menyentuh tidak membatalkan wudu.
tetapi menyentuh dengan syahwat menyebabkan keluarnya air madi dan mani, maka hukumnya membatalkan. Al-Mughni. Pendapat yang rajih atau kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu menyentuh wanita tidak membatalkan wudu baik dengan syahwat ataupun tidak, kecuali apabila mengeluarkan air mani dan madhi, maka batal wudunya atau minimal adalah pendapat ketiga. Adapun pendapat pertama, maka sangat lemah sekali, karena maksud ayat tersebut adalah jima atau hubungan suami istri berdasarkan argumen sebagai berikut. Salah satu makna kata lamasa dalam bahasa Arab adalah jima, Al-Qamus Al-Mukhit. Pakar ahli tafsir telah menafsirkan ayat tersebut dengan jima, di antaranya adalah sahabat yang mulia, penafsir ulung yang didoakan Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abbas, demikian pula Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Tawus, Hasan al-Basri, Ubaid bin Umair, Sa'id bin Jubair, Sya'bi, Qatadah, Muqadil bin Hayyan, dan yang lainnya. Tafsir Ibnu Katsir. Pendapat ini juga dikuatkan Syekh ahli tafsir Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Mengompromikan antara ayat tersebut dengan hadis-hadis sahih di atas yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW menyentuh bahkan mencium istrinya, yaitu Aisyah, dan beliau tidak berwudu lagi. Imam Ibnu Abdul Bar dan Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, seandainya hadis Aisyah tentang mencium itu sahih, maka mazhab kita adalah hadis Nabi SAW. Perkataan serupa juga dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, pejuang mazhab Syafi'i. Hal ini menunjukkan bahwa kedua imam tersebut tidak menetapkan bahwa maksud la mastum dalam ayat tersebut bermakna menyentuh, karena keduanya menegaskan seandainya hadis Aisyah sahih, maka beliau berdua berpendapat mengikuti hadis. Seandainya kedua imam tersebut berpendapat seperti hadis, maka mau tidak mau harus menafsirkan ayat tersebut bermakna jima, sebagaimana penafsiran yang sahih. Syarah Tirmidzi Syekh Ahmad Syakir. Demikianlah jawaban yang kami yakini berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bukan fanatik madhab, dan mengikuti apa kata banyak orang. Semoga Allah menambahkan ilmu dan memberikan keteguhan kepada kita. Demikian, wallahu a'lam.